Makanya ada kelompok tertentu yang mencoba mengubah sejarah. Kelompok sorban itu kan mengubah sejarah karena kalau ini nanti muncul akan begini. Sayang, 1000 sayang, bahkan mungkin sayang 1.000.000 sayang, bahkan mungkin sayang 1.000.000.000 sayang. Bahwa saat gambar Garuda karena ketidaktahuannya, tidak mau meniru apa adanya, kemudian replikanya dibuatnya lah gambar itu di daerah Kalimantan yang gambare Garudane ndingkluk, kemudian janggute mengisor dan memandang matanya tidak ke depan tapi ke bawah, tidak seperti gambar Garuda yang ada. Akhirnya gambare koyok kelelawar. Nggak skeptis lah ya. Kita maklum, kita paham karena tidak tahu kenapa Garuda itu menengok ke kanan. Karena faktanya memang orang di kiri kanannya pun tidak tahu kenapa Garuda itu menengok ke kanan. Karena tidak mengejar siapa sih pada saat Pak Karno ngendikan orang yang tidak mau disebut namanya, kemudian adalah satu wartawan yang menulis bahwa pada saat proklamasi ada sosok yang terimajiner, itu adalah ada bayangan seseorang yang tidak tampak fisik, bla 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 begitulah. Tapi kita nggak ungkap ini detail, akan tapi konsep-konsep itu sesungguhnya konsep yang luar biasa. Kenapa Thailand, Bangkok, Taiwan, India, Pakistan, Mojopahit, Kutai, Samudra Pasai, semuanya simbolnya kerajaan-kerajaan itu yang membekas sampai pada Thailand, Taiwan, India, itu gambare Garuda ning wujute menungso. Sebab itu berkait, sehingga gambar Garuda di Indonesia pun kiri kanannya diapit oleh presiden, tapi gambare Garudane di atas presiden, kan gitu. Memang orang sulit menerima sopo to Garuda, karena orang itu sering berbicara Garuda itu opo, bukan sopo. Karena makna Garuda di awal munculnya itu adalah sopo, siapa, bukan apa, bukan burung. Akan tapi makna Garuda itu adalah sosok sang pemegang konstitusi, pemegang kebenaran, menjalankan roda negara dan roda pemerintahan itu di bawah perlindungan dan di dalam penjabaran konstitusi Garuda. Itu kenapa menengok ke kanan. Kemudian kenapa Garuda yang kedua gambare adalah rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya jika seseorang paham tentang rantai, jika seseorang itu paham tentang ikatan rantai marantai antara rantai satu dengan rantai berikutnya, sehingga antara hulu dan hilir, antara awal dan akhir tidak pernah diketahui batasannya, memiliki fungsi yang sama antara Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai jebating jagat, bahwa fungsi rantai itu tidak pernah berbeda. Apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad itu sama persis apa yang saya turunkan sebelummu, dan sama persis yang setelahmu. Wamang yang kolab ala akibaihi, siapa yang tidak mengetahui rantai memutus itu adalah berpaling. Rantai itu adalah makna silsilah, kait mengikat, sambung gulawentah, tidak pernah terputus. Keberadaan sang pemegang kebenaran, al-haq min rabbik, kebenaran supaya manusia memiliki zikir, supaya manusia hati nuraninya hidup, supaya manusia mengerti tentang tujuan hidup, supaya mengimplementasikan fa'aina tadhabun, piye hidupmu jika kamu tidak kenal dia, in huwa ila dzikra lil alamin, jika kamu tidak kenal dia, tidak ada kehadiran dia di dalam hatimu, fa aina tadhhabun, nasib hidupmu ketulo-tulo
pasti kamu akan menemui titik akhir inflasi, reses, paceklik, pagebluk, dan tukaran chaos di antara kamu sendiri. Titik tertentu maka alam juga akan bergerak menghancurkan kamu, menghancurkan kalian. Akumulasinya. Maka saat rantai telah difahami, hanya jika inti manusia fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahu lati fatoronas alaiha latab dila li khalqillah innad din inna fi dzalika. Itulah orang yang hidupnya tegak. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kehidupan itu ada fitrah yang asal fitrah dari Allah, dan dapat meminta ilmunya supaya dapat mengenali fitrah dirinya. Maka manusianya hidup karena hati nuraninya hidup, pikirannya sehingga berfungsi, nalar rasionalnya berfungsi, sehingga aktivitas kemanfaatan, kemaslahatan, maka muncullah menjadi manusia berkemanusiaan, adil sebab tahu tentang dirinya sehingga mampu mengadili diri, sehingga orangnya menjadi punya adab. Dengan kata lain, sesungguhnya selama fa'aina tadhabun, selama tentang zikir, mengenal keberadaan Tuhan, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi jika ada kehadiran Tuhan, sehingga tahu tujuan hidup. Jika ini diabaikan, jika ini dibuang, jika kita tidak mau mencarinya, maka penataan hebat oleh siapapun pasti tujuan hidup, orientasinya pasti akan salah alamat, sehingga kehormatan, keagungan, kesucian, keluhuran ditempatkan pada posisi sorban, bacaan, okeh-okehan bacaan buku kitab. Keluhuran, kesucian ditampakkan melalui sorban. Islam ditampakkan melalui kopiah, tidak dipijakkan pada karakter ilahiyah, karena hati nurani mengenal Tuhannya. Sehebat apapun, maka akan terjadi akumulasi kehancuran karena ekonominya seharusnya orientasinya adalah orientasi kemaslahatan, bersungguh-sungguh berekonomi, tapi karena tidak mengenal Tuhan, maka berekonominya adalah bersama hantu, abstrak. Begitu seterusnya. Dua contoh. Kalau yang keempat, banteng, rekomendasinya ringin kemanusiaan itu dulu, ringinnya ringin putih. Masih ada dokumennya, tapi gambarnya kan hijau. Kenapa putih? Bla 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 bla. Ya, gitulah. Kemudian keadilan padi kapas. Hasilnya jika 1, 2, 3, 4 itu terwujud, maka sandang, pangan, papan, adil, makmur akan terwujud. Jadi ideologi itu sebuah vision, sebuah visi dalam kita menjalankan roda pemerintahan kita. Garuda konstitusi itu negarane, kan gitu. Konstitusi itu pemerintahane.